Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PCM Kanor dan seluruh jajarannya, Bapak-bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berupa kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita masih bisa meluangkan waktu dalam upaya kita mentradisikan kajian ketarjian di lingkungan warga Muhammadiyah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, insyaallah pada kesempatan ini kita masih mengkaji tentang fikih korban menurut Muhammadiyah, dan insyaallah kita akan memperdalam seputar permasalahan panitia korban. Secara umum korban di zaman sekarang itu dikelola oleh panitia. Jarang kita temukan korban yang disembelih secara individu atau perorangan. Kenapa kok diserahkan panitia? Ada beberapa alasan ya. Yang pertama apa Pak? Praktis. Jenengan tinggal memberikan uang kepada panitia, nanti panitia yang sudah mengurusi dari pembelian hewan korban, pemotongan, dan pembagian atau pendistribusian. Intinya kepanitiaan korban di zaman sekarang itu sangat penting, karena dengan kepanitiaan menjadikan korban itu lebih mudah, lebih simpel, lebih efektif dan efisien. Tetapi ketika korban itu dikelola oleh panitia, itu memunculkan beberapa problem gitu. Beberapa problem. Di antaranya sahibul korban mungkin tidak bisa menyembelih hewan korbannya secara sendiri. Ya meskipun secara umum misalnya jenengan korban sendiri pun juga mau menyembelih juga mendatangkan tukang menyembelih atau jagal kan gitu. Nah, padahal kalau kita lihat ketika Rasulullah korban itu hewan korbannya disembelih sendiri. Disembelih sendiri. Sebagaimana hadis Anas ibn Malik, ketika Rasulullah kana yudahi bikabsen, Rasulullah menyembelih 2 kambing kibas, amlahain, putih mulus, akronain, keduanya bertanduk, wa yusammi wa yukabbiru. Ketika Nabi menyembelih membaca bismillah wallahu akbar. Artinya yang menyembelih siapa Pak? Nabi. Makanya wa fi lafdin dabahahuma biyadih. Dalam satu lafaz Nabi menyembelih keduanya dengan tangannya sendiri. Artinya tidak dijagalkan atau disembelihkan orang lain. Muttafaqun alaih. Sehingga korban melalui kelembagaan itu problemnya sahibul korban sangat mungkin tidak menyembelih sendiri. Kalau korban disembelih orang lain itu sah atau enggak Pak? Sah atau enggak? Dasarnya apa? Dasarnya apa Pak? Itu. Nah, ini Pak ngaji kita di sini ya. Bukan sekedar biasanya ya disembelih panitia terus sah gitu. Ya kita ngaji itu kan cari cari dalilnya apa yang membolehkan kalau korban itu
disembelih oleh orang lain. Oke ya. Kalau kita lihat misalnya dalam kitab As-Sail Jarrar, dalam kitab apa? Sail Jarrar yang ditulis oleh Imam Syaukani. Jadi kritik Imam Syaukani terhadap fikih Zaidi, Pak. Fikih Zaidi. Shahibul Azhar atau pengarang kitab fikih Zaidi yaitu Al-Imam Ahmad ibn Yahya Al-Murtado. Itu selevel Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i atau selevel Al-Imam Khalil Al-Jundi dalam mazhab Maliki. Ini tokoh yang penting, Pak. Sangat pentingnya Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i itu, ulama-ulama mazhab Syafi'i itu bilang al-yaum Nawawiyah la Nabawiyah. Ini coba didengerin ya. Al-yaum sekarang kita itu Nawawi, tidak Nabawiyah, tidak mengkaji hadisnya Nabi. Kenapa kok sampai muncul semacam itu? Karena Imam Nawawi itu sudah melakukan istimbat semua hadis-hadis Nabi sesuai mazhab apa? Syafi'i. Sehingga Syafi'iyah ketika itu sudah tidak merujuk hadis-hadis Nabi, tapi mengkaji pendapat-pendapat Imam Nawawi. Bisa dipahami ya? Bisa atau enggak nih? Kelihatannya enggak ada yang fokus ya. Nanti sesat ya sesat sendiri itu. Saya sering nyawain itu. Dalam mazhab Maliki, Pak, sebagian ulama Malikiyah bilang nahnu khaliliyun. Nahnu apa? Khaliliyun. Kita pengikut Imam Khalil Al-Jundi. Wa in dhalla dhulalna. Kalau Imam Khalil sesat, kita ya ikut sesat itu. Kenapa? Karena mereka taklid, menganggap rumusan mazhab Malik itu sudah dirumuskan oleh Imam Khalil, Pak. Itu ya. Ini pentingnya mazhab, meskipun kita nggak bermadhab, tapi paling tidak kita tahu mazhab gitu loh. Ya kan? Dan dalam mazhab Zaidi itu tokoh pentingnya siapa? Al-Imam Ahmad ibn Yahya Al-Murtado. Al-Imam Ahmad ibn Yahya Al-Murtado. Sekedar pengetahuan, Pak, sehingga nggak mungkin jenengan ngaji kitabnya itu. Kitabnya susah juga nyarinya di mana gitu. Nah, kecuali online ada kalau online. Oke ya. Di sana dikatakan wa nudziba tawallihi binafsi. Wa nudziba, dan disunahkan tawallihi sahibul kurban. Itu maksudnya apa? Menyembelih binafsihi dengan dirinya, maksudnya tidak diwakilkan kepada orang lain. Dasarnya apa? Apa yang dilakukan oleh Nabi tadi ketika menyembelih 2 kambing, disembelih sendiri. Gitu ya. Itu dasarnya. Terus kalau disembelih orang lain atau al-istinabah, boleh atau enggak? Jawabannya boleh. Alasannya apa? Alasannya ketika Nabi menyembelih hadyu 100 ekor unta, itu fa innahu sallallahu alaihi wasallam istanaba aliyan, Rasulullah mewakilkan Ali fi dzabhi ba'di, untuk menyembelih sebagian. Terus yang disembelih Rasulullah berapa, Pak? Ada satu riwayat mengatakan salasin, 30. Ada yang mengatakan salasan wasitin, 63. Berarti sisanya berapa itu? 37 itu disembelih Ali. Artinya ketika Rasulullah menyembelih 100 ekor unta, tapi ini konteksnya hadyu, Pak. Makanya antara kurban dengan hadyu itu susah untuk dibedakan. Meskipun kemarin kita lihat ya tesisnya Dr. Zainuddin kan berusaha untuk memisahkan. Tapi kalau dipisahkan totalitas, nanti kadang-kadang kita nggak ketemu dalil korban. Karena korban itu kan tidak banyak hal, termasuk penyembelian macam-macam kan gitu. Ini rata-rata ditemukan di hadis hadyu gitu ya. Oke. Jelas ya. Artinya
problem kalau sahibul korban nggak bisa menyembelih sendiri, ya karena hukumnya tidak wajib. Hukumnya apa? Hanya sunnah. Gitu. Kalau bisa menyembelih gitu. Oke ya. Dan sekarang korban di zaman Nabi itu nggak pernah dikelola secara apa Pak? Kepanitiaan. Tidak pernah. Nabi tidak pernah mengumpulkan para sahabat membentuk kepanitiaan korban. Apalagi jenengan bayangkan Nabi terpilih jadi ketua panitia korban, itu jelas nggak mungkin Pak, jelas nggak mungkin itu. Itu. Tapi dalam konteks sekarang hampir semua korban itu dikelola oleh panitia. Terus boleh atau enggak itu? Jangan-jangan bid'ah ini. Jangan-jangan bid'ah. Terus dasarnya apa? Nah, sebenarnya bisa kita temukan dari hadis Ali ibn Abi Thalib. Meskipun hadis ini tidak secara sharih Pak memerintahkan tentang pembentukan panitia, tapi paling tidak hadis ini bisa kita jadikan landasan tentang apa? Kepanitiaan korban. Hadisnya nanti jenengan bisa temukan di kitab Bulughul Maramnya, ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani gitu. Itu kitab penting Pak. Paling tidak kalau jenengan cari hadis tentang hukum, ya minimal Bulughul Maram itu harus punya. Wa an Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib, qala amaroni Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi. Memerintahkan kepadaku siapa Nabi, yaitu Nabi, an aku ma'ala budni, untuk mengurus unta-unta korbannya. Budnun itu jamak atau mufrad Pak? Jamak atau mufrad? Jamak atau mufrad? Jamak atau mufrad Pak? Apa jamak apa mufrad? Mufrad itu tunggal ya. Budnun itu jamak Pak, mufradnya badanah. An aku ma'ala budnihi berarti Ali diperintahkan untuk mengurus unta-untanya korban Nabi. Tapi ini kontennya hadyu, bukan korban biasa ya. Berapa? 100 unta, 100 ekor unta. Karena badanah satu, kalau budnun banyak. Jadi berarti bisa kita simpulkan dari hadis ini, Nabi memerintahkan Ali, Nabi yang punya unta, Nabi yang punya unta, Ali yang diserai amanah. Ali ikut punya unta atau enggak? Tidak gitu. Ngurusi unta korbannya atau enggak? Iya, berarti Nabi itu sahibul korban Pak. Nabi sahibul korban, dia yang memiliki unta, ia yang beli unta. Ali ya pekerjaannya cuma ngurusi Pak, sebagaimana apa? Panitia itu. Panitia ikut beli hewan korban Pak, ikut. Karena singgulnya apa Pak, sapi panitia, tapi duit itu bukan uangnya panitia. Berarti bisa kita simpulkan Ali itu seakan-akan apa? Panitia korban itu. Panitia korban, dia membantu sahibul korban. Berarti ini dasar kepanitiaan apa Pak? Korban gitu. Terus Ali disuruh apa? Wa an uqassima luhumaha, dan saya diperintahkan untuk membagi daging-daging korban. Berarti tugas panitia apa Pak? Membagikan, mendistribusikan daging korban itu. Membagi dan mendistribusikan daging korban. Itu tugas apa? Panitia gitu. Terus sahibul kurban,
di sini ikut makan atau enggak? Enggak di sini loh Pak, di hadis Ali Sohibul Kurbannya siapa? Rasulullah dohirnya ikut makan atau enggak? Dohirnya bisa jadi Rasulullah enggak ikut makan. Artinya kalau ada orang yang korban, ia enggak ikut makan, sah atau enggak korbannya? Sah atau enggak Pak? Kenapa kok sah? Tapi ayatnya kan fakulu minha Pak. Fakulu maka makanlah kamu. Fakulu suruh makan. Fakulu itu fi'il apa? Fi'ilul amri. Al aslu fil amri apa? Lil wujub. Hukum asal perintah itu apa? Wajib. Terus kok jenengan hukumi sunnah? Ya tadi, karena meskipun hukum asal perintah itu apa? Wajib. Tapi di hadis ini karena Nabi menyuruh Ali membagikan semua daging korban, sehingga kita pahami perintah itu dia sampai pada apa? Wajib. Sehingga sahibul korban boleh tidak makan. Tapi kalau dibalik Pak, sahibul korban memakan daging korbannya semuanya, sah atau enggak? Sah atau enggak? Menyembelih satu kambing waktu malam di belakang rumah Pak, sate diwi, pangan mangan diwi, tonggone gak diicipi Pak. Yang semacam itu juga enggak sah Pak, karena ayat itu fakulu minha, min itu litab'id, menunjukkan arti sebagian. Sahibul kurban boleh makan tapi enggak boleh semuanya. Terus wa'at'imu, suruh ngasih makan al-qani'a, orang-orang yang tidak meminta, wal mu'tar, dan meminta. At'imu itu fi'il amr, berarti ngasih daging kurban bagi sahibul kurban hukumnya apa Pak? Wajib. Bisa dipahami ya? Nah itu. Terus sekarang Pak, itu tugas panitia membagikan daging korban Pak. Meskipun dagingnya itu ya bukan miliknya panitia, tapi panitia mendapatkan amanah dari sahibul korban gitu ya. Berikutnya wajuludah, dan kulit-kulitnya. Kulit dibagikan, artinya disedekahkan, disedekahkan. Kulit di sini kalau disedekahkan dibuat apa? Zahir di hadis Nabi Pak, ketika Nabi bersabda ya, di hadis Abu Sa'id Al-Khudri gitu. Nah, di sana dikatakan Nabi bersabda, wastamti'u bijuludiha wala tabi'uha, dan manfaatkanlah kulitnya, jangan engkau menjualnya. Berarti kulit nggak boleh dijual, tapi suruh istimta', memanfaatkan atau menikmati, namanya istimta'. Dibuat apa? Dibuat disamak, bisa dibuat sandal, bisa buat tas, bisa buat timba. Buat apa Pak? Kalau di sini buat apa? Buat apa? Buat jedor. Tapi nanti kalau jadi jedor sama takmirnya dievakuasi Pak. Kan Masjid Muhammadiyah. Itu ya. Zahirnya kulit itu di zaman Nabi tidak dimakan Pak. Makanya suruh memanfaatkan. Tapi zaman sekarang kulit itu dimakan atau enggak? Makan atau enggak? Ada cecek, kemudian apa Pak? Kerupuk kulit. Kadang di korban itu kulitnya dipeceli ya, ceceli itu, terus dicampur dengan daging dibagikan. Aman. Nah, itu. Kalau semacam itu berarti nggak ada apa Pak? Khilaf, nggak ada perbedaan di kalangan para ulama. Tapi kadang-kadang panitia yang jual kulit itu juga banyak Pak.
Ya kan? Ya atau enggak? Panitia yang jual kulit itu banyak atau enggak? Banyak tuh. Boleh atau enggak itu? Boleh atau enggak itu? Ada saya baca komentar itu apa Pak, kayak di grup itu. Yang menjual panitia kan enggak apa-apa, bukan sohibul korban. Tapi masalahnya panitia itu apa Pak? Diamani sohibul korban, ya enggak bisa lah gitu. Ya meskipun yang menjual itu panitia, tapi kan panitia dapat amanah dari sohibul korban. Sehingga penjualan kulit itu bagaimana? Hukum asalnya kalau menurut madhab 4 Pak, kecuali madhab Hanafi, menjual kulit itu hukumnya apa Pak? Haram, termasuk madhab Syafi'i Pak. Syafi'i. Kalau madhab Hanafi agak longgar Pak, kulit itu bisa dijual, tetapi syaratnya nggak boleh dijual dengan dinar atau dirham. Dinar itu uang dari apa Pak? Dari emas, uangnya Romawi Pak. Dirham itu dari perak, uangnya Persia. Kenapa kok mazhab Hanafi tidak membolehkan penjualan dengan dinar atau dirham Pak? Ya khawatir nanti menyimpang dari hadis Nabi wastamti'u tadi, suruh memanfaatkan, dapat uang langsung dibelikan makanan Pak, kan selesai. Tapi kalau dijual secara arud itu maksudnya apa? Secara barter, barangnya secara umum awet gitu. Itu logika mazhab apa? Hanafi itu. Kalau secara barter boleh, tapi kalau barter misalnya kulit ditukarkan sepatu, tukarkan sandal, sabuk, timba, itu boleh. Kan sama saja toh, kalau kulit disamak sendiri ya bisa dibuat sabuk atau timba Pak. Kalau dijual dibelikan itu kan juga sama. Itu pandangan mazhab apa? Hanafi. Tapi mazhab selain Hanafi berarti apa? Maliki, Syafi'i, Hambali hukumnya haram. Tapi sebagian ulama Pak, di antaranya Al-Imam Al-Auza'i, Al-Imam Ahmad, satu riwayat dari Imam Ahmad, dan wajhun minas Syafi'iyah, pendapat dari Syafi'iyah, tapi satu pendapat dari mazhab apa? Syafi'iyah itu boleh, tapi syaratnya wa yusraf thamanuha masrifal udhiyah, uangnya harus dibagikan sebagaimana daging korban. Untuk siapa? Fakir, miskin, itu diperbolehkan. Nah, fatwa tarjih ke situ Pak. Artinya kulit korban itu boleh dijual, tapi syaratnya apa? Tidak dikembalikan pada sahibul korban. Kalau uang kulitnya dikembalikan pada sahibul korban, hukumnya ya tidak boleh. Kan korban masih mengharap apa Pak? Kembalian atau cashback Pak. Atau ibadah kok ditransaksikan atau dijual belikan, kan nggak boleh Pak. Berarti nggak totalitas, dia korban kecuali kulit itu. Dan sehingga yang berkembang di masyarakat Pak, ini juga sudah difatwakan oleh majelis tarjih ya. Bagaimana kalau kulit korban itu dijual kemudian dibelikan daging? Kalau kulitnya banyak Pak, bisa jadi dapat apa? Dapat satu kambing ya. Semacam itu diperbolehkan karena dianggap itu lebih manfaat daripada dibagikan kulit. Kalau dibagikan kulit, sebagian ibu-ibu itu nggak bisa masak Pak, dapat kulit langsung dibuang. Ketika dibuang kan mubadir gitu. Berarti berdasarkan pertimbangan hal yang dianggap baik atau istihsan itu diperbolehkan, tapi syaratnya
enggak dikembalikan pada sahibul korban itu. Dan bagaimana kalau kulit dikasihkan orang miskin, Pak? Kemudian sama orang miskin itu terserahlah mau diapain, dijual atau apa? Boleh atau enggak orang miskin jual kulit korban? Boleh atau enggak, Pak? Boleh, karena hak orang miskin. Kalau orang miskin dapat daging korban dijual, boleh atau enggak, Pak? Boleh atau enggak? Kenapa kok boleh? Karena dia tamlik. Tapi kalau orang kaya menerima daging korban boleh? Lah kok boleh, Pak? Dasarnya mana? Dasarnya mana? Jadi orang kaya itu boleh tapi sebagai hadiah. Kalau hadiah pantas di etis atau enggak ketika dijual? Enggak etis. Dan juga pendekatan irfani bisa kita pakai, Pak. Masa orang sugih mentolo apa? Adol daging korban, kan enggak pantas, Pak, gitu. Tapi kalau orang miskin itu logis, Pak. Logisnya apa? Kalau ada orang miskin sudah tua, Pak, kena hipertensi, darah tinggi ya, dapat 10 kilo daging kambing korban, dia kan butuh lauk, butuh makan, mau makan kambing nggak berani, Pak. Terus kalau nggak boleh dijual mau diapain? Disedekahkan. Sedekahkan, dia butuh makan gitu. Sehingga kalau bagi orang miskin itu apa, Pak? Itu tamlik, itu boleh dijual. Oke ya. Terus sekarang wajilalah, kata Ali disuruh membagikan jilal. Jilal itu yang dibuat tunggangan orang yang itu loh, Pak, yang numpak unta gitu loh. Apa bahasa ya, kalau kuda pelana itu ya. Itu suruh membagikan, nggak boleh dikembalikan ke sahibul korban itu. Artinya kalau hewan korban punya aksesoris, apalagi aksesorisnya itu berharga, Pak, ya sudah dibagikan kepada orang miskin, jangan dikembalikan pada sahibul korban. Alal masakin, atas orang-orang miskin. Ini berarti objek orang yang berhak menerima daging korban. Nanti kita bahas secara khusus ya, siapa saja yang berhak menerima daging korban. Terus berikutnya, ini yang paling penting, Pak. Wala u'tiya fi jizaratiha minha syai'an. Wala u'tiya, dan saya dipesan supaya tidak memberi fi jizaratiha, dalam penyembelihan unta korban, minha, dari daging unta korban, syai'an, sesuatu. Maksudnya kepada tukang jagal. Tukang jagalnya itu enggak boleh diopai dari daging korban, enggak boleh, Pak. Sing jual sing beleh wedhus dapat kulit, atau bukan dapat, diupai kulit, boleh atau enggak? Jaluk sing beleh wedhus upai ndas, boleh atau enggak, Pak? Sing beleh wedhus upai ndas, upai ndas, boleh atau enggak? Boleh atau enggak? Sing beleh wedhus nggawa ndas, boleh atau enggak, Pak? Boleh atau enggak? Ya enggak boleh, Pak. Kalau sing beleh wedhus upai ndas enggak boleh, Pak. Enggak boleh. Karena nanti ada kompensasi jasa apa, Pak? Penyembelihan. Itu kan sama ngasih opah. Tapi nak sing beleh nggawa ndas, Pak. Ya karek ndose sapa? Ndase dhewe to ndase wedhus. Lah ndase sing beleh oleh, Pak. Tapi nak ndase wedhus sebagai opah ya enggak
nggak boleh gitu. Meskipun ini umum Pak ya, sing beleh opai ndas biasanya kan gitu. Itu nggak boleh Pak. Kalau sebagai opah itu nggak boleh. Jadi hewan korban dagingnya, kulitnya itu nggak boleh dijadikan opah. Terus panitia Pak, bagaimana sekarang? Boleh atau enggak? Mendapatkan opah dari daging korban atau kulit korban Pak? Soalnya panitia itu kadang wis ngaplingi wedhus ya Pak. Jatah panitia kapling wedhus siji, wedhus loro kan. Khusus panitia iki, opae kan itu. Boleh atau enggak? Enggak boleh Pak, enggak boleh. Kalau sebagai opah tidak boleh gitu. Jelas ya? Kita coba simpulkan Pak. Tugas dan fungsi kepanitiaan. Tugas panitia itu membantu sahibul korban. Panitia itu diamanai sahibul korban. Fungsi panitia memudahkan penyelenggaraan korban. Mulai tadi Pak, membentuk kelompok syirkah. Kemudian apa Pak? Dapat uang dibelikan sapi juga sampai pengambilan Pak, sampai penyembelian, sampai pendistribusian, sampai data siapa yang berhak itu panitia, semuanya dilakukan oleh panitia. Tapi masalahnya ini yang penting Pak, panitia boleh mengambil opah dari daging korban atau enggak? Mengambil opah dari daging korban Pak. Tenan tuh gak ya? Jelas gak ngersulo tau. Boleh atau enggak? Maksudnya gini Pak, secara kelembagaan panitia tidak boleh mendapatkan opah dari daging korban secara kelembagaan Pak. Secara apa? Kelembagaan. Kelembagaan panitia itu apa? Ya ada ketua, ada sekretaris, ada anggota, divisi apalah Pak. Itu berarti apa? Kelembagaan. Tapi kalau panitia zakat, tamil zakat, boleh atau enggak mendapatkan upah dari zakat? Amil. Boleh atau enggak Pak? Syar'i sah atau enggak itu? Sah atau enggak? Sah. Amil itu masuk innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, terus apa? Wal amilin. Amil itu dapat presentasi dari asnaf 8, berarti 1/8. Kalau 100%, 1/8-nya 2,5%. Itu hak amil. Itu dari zakat, ngambil dari zakat. Tapi kalau panitia korban Pak, tugasnya amil mengumpulkan zakat Pak, membagi zakat. Tugasnya panitia korban mengumpulkan sahibul korban Pak, uangnya, terus membagikan. Amil zakat sah mendapatkan gaji, panitia korban Pak sah atau enggak mendapatkan gaji dari daging korban Pak? Jawabannya tidak sah, enggak boleh Pak, enggak boleh gitu. Makanya hati-hati Pak, secara kelembagaan, secara apa? Kelembagaan. Di sebagian tempat Pak, panitia korban itu bondo atau enggak? Bondo Pak. Kresek, patok, bensin apa maneh Pak? Terpal. Kadang nyejenjuk kaos. Terus apa Pak? Alat penyembelihan. Bondo Pak, bondo. Kadang-kadang panitia pingin inventaris Pak. Misalnya yang berkaitan dengan alat
penyembelian, belum punya pedang sing tajam, Pak. Gimana kalau ini uang kulit? Belikan apa? Pedang. Boleh atau enggak itu? Di satu sisi itu kemaslahatan umum, di satu sisi inventaris panitia korban. Boleh atau enggak? Itu masih rawan, Pak, masih rawan. Nanti dia beranggapan ini opai panitia. Semacam itu mungkin perlu dianggarkan dari dana yang lain, Pak. Kalau inventaris panitia korban, kecuali inventaris umum, tapi kadang-kadang panitia korbannya tetap ngeroyok, Pak. Ini oleh korban loh. Meskipun mungkin digunakan untuk kepentingan umum, Pak. Kalau semacam itu lebih baik tidak ya, karena masih rawan nanti ini dihubungkan dengan apa, Pak? Kompensasi jasa panitia secara kelembagaan. Nah, padahal panitia itu butuh dana, Pak. Mulai yang kita sebutkan tadi, kresek, patok, alat penyembelian, sing ngetoro ya butuh bensin, sarapan, macam-macam, Pak. Terus piye? Nah, itu. Nah, di sini sebenarnya di hadis Ali itu, Pak, bisa kita ambil istimbat ya. Kata Ali ketika Rasulullah pesan, Pak Ali tidak boleh ngasih opah tukang jagal dari daging korban. Kata Ali apa? Nahnu nu'tihi min indina. Kita kasih uang sahibul al-jazar, tukang jazar itu dengan uang kami. Maksudnya bukan dari daging korban. Nah, sehingga pendanaan panitia korban itu bisa dimintakan pada sahibul korban. Makanya kalau misalnya sapi, Pak, urunan 3 juta dilebihkan 3 juta 100, 200, 300. Yang 100, 200, 300 ini biaya operasional. Kalau sudah biaya operasional, Pak, mau dialokasikan untuk apa saja boleh, Pak. Ya kan dipotong sing golek sapi, kemudian kendaraan apa, Pak, lain kresek dan seterusnya, itu tadi, Pak, dana atau biaya operasional. Itu penting untuk kita apa, jelaskan kayak gitu, Pak ya. Berarti yang 3 juta masuk tadi, Pak, untuk beli sapi. Kalau sudah jadi daging nggak boleh dibuat opah. Atau cari dana khusus untuk korban, Pak. Nggak harus sahibul korban. Ini lihat tempatnya ya. Kadang beda-beda, Pak. Kalau sahibul korban nggak paham itu, wes korban kok cek ditarik kan. Tapi korban dulu, Pak, itu luwih ngesakno, Pak. Dulu korban itu dikasihkan ke kiai, Pak. Suruh bawa beras, suruh kayu, blonjo, apa, Pak? Mori. Gak oleh apa-apa, masyarakat diundang dijak manganan, Pak. Kayak apa? Kayak walimah ya. Ya kan gitu. Dulu kan kayak gitu, Pak. Gitu ya. Jadi, ya dulu kayak gitu. Semuanya dagingnya kiai itu habis korban itu mepe daging di widik, Pak, itu ketika saya masih kecil itu. Itu ya. Tadi itu bedanya apa? Panitia korban dengan apa? Amil zakat. Kayak lazismu itu berarti boleh ngambil persentase dari zakat. Kalau panitia secara kelembagaan nggak boleh ngambil opah. Kalau personalnya, Pak, jenengan kalau jadi panitia pulang bawa bungkusan atau tangan kosong, Pak? Bawa bungkusan atau cek
nggawa kresek Pak, boleh. Tapi sing jelas sing nggawa ndas Pak ya. Sikil. Aja sampe mulai gak nggawa ndas mek nggawa sikil kudu digawa Pak. Boleh atau enggak secara personal? Boleh atau enggak Pak? Kakak sudah dapat? Sudah atau belum? Belum Mbak kakak? Sudah, jatah kakak. Bagian kakak Pak. Terus bagian double Pak berarti panitia. Boleh atau enggak semacam itu? Kayaknya boleh. Nah di sini Pak, itu kadang muncul dua pandangan Pak. Ada pandangan yang mempermudah Pak. Yo lah kok, sementing gak diakoni opah. Sing siji duwe pendapat. Yo meskipun gak diakoni opah, yo podo karo opah. Saya menemukan dua pandangan itu Pak. Sing satu orang kokoh ya orang Muhammadiyah Pak. Ya itu opah, mau diapa-apakan yo opah kok. Nek gak opah opo meskipun gak disebut opah. Semacam itu sebagaimana itu ya. Kalau majlis tarjih Pak, jawabannya secara personal boleh, tapi asal tidak dihubungkan dengan kompensasi jasa atau opah. Meskipun oto hati itu ya ngel Pak, jenengan jadi panitia ikhlas itu ya ngel Pak itu. Enggak ada berangkat ya. Itu. Dan kalau makanya tadi di pandangan tarjih diperbolehkan secara personal, tapi kalau secara kelembagaan nggak boleh. Nah, ternyata Pak, saya cari-cari Pak, karena saya menemukan seorang tokoh Muhammadiyah juga, itu nggak usah saya sebut namanya itu, berpandangan kalau itu ya disebut opah. Mbok gak dijenengi opah tapi jenengan teko kuwi mergo yo pe oleh opah atau gak tekone, nek gak dikai gelem budal atau gak. Ya Pak, makanya sekarang niatnya perlu untuk ditata Pak ya, meskipun tahu ada terbersit apa ingin dapat bagian, tapi ojo dijadikan apa tujuan itu atau niat. Ini Pak, saya cari di kitab madhab, saya menemukan jawaban itu di kitab madhab Hambali, namanya Dalilul Thalib, yang ditulis oleh Syekh Mar'i Karmi Pak. Itu di sana dikatakan, tapi ini syarahnya ya, Manarus Sabil, yang ditulis oleh Ibnu Doyan ya. Wa yahrumu bai'u syai'in minha, haram menjual sesuatu dari daging korban, hatta min sya'riha, rambutnya Pak. Rambut kan atau bulu ya, itu kan bisa dibuat kain wol kan, kalau domba itu dikumpulin dijual nggak boleh itu. Wajil dia dan kulitnya. Wala yu'ti al-jazira bi ujratihi minha syai'an. Tukang jagalnya juga nggak boleh diupai dari daging korban, diupai bulu sampai diupai bulu pun nggak boleh gitu. Kulit juga boleh, apalagi daging gitu. Jaluk sungguh juga nggak boleh Pak. Selama itu bagian dari korban gitu. Nggak boleh Pak. Tapi Pak di sana dikatakan Syekh Mar'i Karmi ya, walahu i'ta'uhu, tetapi sahibul korban boleh ngasih tukang jagal
sodakotan atas nama sedekah, au hadiatan atau hadiah. Ini yang nyenang non jenengan itu, mendukung apa kepanitiaan korban. Boleh dikasih tapi atas nama sedekah atau hadiah. Cumanya sedekah sama hadiah nggak boleh ngersulo. Mosok panitia kok kayak 1 kilo, padahal ngeleput kayak tisuk. Ya, ini nak ngersulo ya berarti apa Pak? Maksudnya gitu-gitu kebijakan apa Pak? Terus pokoknya yang dianggap dilandasi keadilan, dilandasi irfani Pak. Ojo sampai misalnya panitia 10 kilo sing dibagekno 1 kilo. Atas dasar apa panitia dapat 10 kilo? Semoga pantas tuh gak, ini penting Pak gitu. Lidukhulihi fil umum. Kenapa? Karena tukang jagal itu masuk, korban itu kan maksudnya masuk orang yang berhak untuk dikasih sedekah atau hadiah, tapi tidak atas nama opah atau penyembelihannya itu Pak. Kenapa? Wali annahu basyaroha. Karena tukang jagal itu yang menyaksikan proses korban Pak. Bahkan dia yang menyembelih. Coba dalam surah Al-Hajj itu, wa'atimu al-qani'ah, kasih makan atau kasih daging al-qani', orang yang duduk di rumah Pak, ada korban yuk gak metu Pak, itu lo pun suruh ngasih. Masa tukang jagal sing ngeti gitu adus geteh, tapi yuk gak boleh dihubungkan adus geteh juga. Masa enggak sih kasih watafat ilaiha nafsuha, maksudnya watafat ilaiha nafsuha, keinginannya ya kayak jenengan panitia ya kadang-kadang ya pingin. Maksudnya kan dia tahu, dia bahkan apa, tahu ada korban, dia yang menyembelih. Mosok kok gak diicipi kan, gampangannya ngono Pak bahasane. Tapi kembali ke tadi Pak, bukan atas nama opah. Makanya yang penting itu jangan sampai bahasa opah terus ngitung tenaga ambek apa Pak bagian, itu sampai muncul Pak. Meskipun saya tahu ini berat Pak, berat. Noto hati angel Pak. Itu ya. Asalkan tadi Pak tidak dianggap opah, boleh gitu. Tapi kalau misalnya panitia minta gaji, kalau selain daging korban, boleh Pak, boleh Pak. Ini yang kita bahas apa, khusus daging korbannya. Oke, berikutnya 10 menit lagi Pak, nanti setengah tanya jawab setengah jam. Orang yang berhak menerima daging korban itu siapa saja? Semuanya. Ya. Yang pertama kalau kita lihat di dalam surah Al-Hajj ya, fakulu minha, sahibul korban boleh makan. Wa'atimu al-ba'isa al-faqira, suruh ngasih makan orang yang sengsara lagi fakir. Kita awali sahibul korban Pak. Kalau sahibul korban berarti boleh memakan. Memakannya berapa Pak? Hah? Maksimal berapa? Maksimal 1/3 Pak. Kalau lebih dari 1/3 sah atau enggak? Enggak sah. Sahibul korban itu berapa? Berapa bagiannya? 1/3 ya. Secara umum di masyarakat itu 1/3 Pak ya. Itu sebagaimana mazhab
Syafi'i. Wa sunnatu ayyakula min udhiyatihi thulutsaha. Ini dalam apa? Kitab mazhab Syafi'i. Dan disunahkan sahibul kurban memakan daging kurbannya sepertiga. Wa yuhdi thulutsaha. Sepertiganya lagi dihadiahkan. Wa yatasaddaqu bi thuluthiha. Sepertiga lagi disedekahkan. Berarti sepertiga dimakan, sepertiga dihadiahkan, sepertiga disedekahkan. Itu secara umum yang diperhatikan di masyarakat. Makanya sahibul kurban dapat sambil. Tapi sambil sama apa, Pak? Itu ada sepertiga atau enggak? Sambil hati ndas biasanya. Itu kadang ditambahin das, Pak. Dalah. Nak wani ada leci ketika iya sambil tok. Saraunan leci. Enggak kira-kira enggak contoh, saya enggak tahu ya. Dengan sering jadi panitia. Kalau sambil das hati itu sampai sepertiga atau enggak, Pak? Masih belum. Tapi itu baik, Pak, baik. Baiknya apa? Di sebagian tempat sahibul kurban itu apalagi kambing, Pak, wis gak dikei bagian kadang. Dan kalau di Muhammadiyah itu perlu sahibul kurban itu digembirakan. Jangan sampai sahibul kurban dipadakno, Pak. Itu mungkin ya korban, Pak, tapi kan menumbuhkan spirit korban itu loh. Kapok, Pak. Kadang-kadang panitia nih ngeluai sahibul kurban itu jadi masalah. Ya. Itu sulus itu apa, Pak? Yang ideal saja gitu. Tapi kalau misalnya apa disedekahkan semuanya, ya lebih baik gitu. Tapi kalau misalnya dia ngambil daging korbannya, misalnya kambing itu dapat berapa, Pak, satu kambing dagingnya? 8 kilo ya, 8-7 ya. 8 kilo, yang 7 kilo dimakan sekilo bagikan. Sah atau enggak? Sah, Pak, sah. Tapi itu tentu karena korban itu dimensinya sosial, yang semacam itu berarti ya apa? Ya korban, tapi kan apa? Dimensi sosialnya sedikit, Pak. Nah sekarang karena korban itu gini, Pak. Ini penting jangan dengerin ya. Yang disebut korban itu ihraqud dam, ibadah dengan mengalirkan darah, maksudnya menyembelih hewan, atau it'amul fuqara, memberikan makan orang fakir, Pak. Jenengan pilih yang mana? Pilih karo-karo deh, Pak. Nah itu kan memunculkan dua pandangan, Pak. Bagi ulama yang berpandangan korban itu ihraqud dam, ibadah dengan menyembelih hewan. Berarti selama kita menyembelih hewan di yaumun nahri atau hari tasyrik, Pak, meskipun nggak dibagikan, disate sendiri, tetap disebut korban atau ibadah. Itu loh, ulama itu dalam, Pak. Kita belajar menganalisa sebagaimana ulama. Yang satu bilang ibadah korban itu esensinya atau dimensinya ibadah apa? Sosial, ya harus it'amul fuqara wal masakin, memberi makan orang fakir dan miskin. Berarti kalau ada korban dia mengalirkan darah, Pak, menyembelih binatang tapi hilang dimensi sosialnya, berarti ya nggak disebut korban ya. Makanya yang paling penak ya menggabungkan dua-duanya tadi, ya menyembelih hewan, ya berbagi kepada fakir miskin gitu ya. Itu ya. Mungkin itu saja kajian kita. Saya lanjutkan saja. Nih. Jadi yang pertama, sahibul kurban boleh memakan, kemudian it'am, memberikan kepada orang lain, mensedekahkan untuk orang miskin, memanfaatkan kulitnya. Kemudian bagaimana kalau korban disimpan, Pak? Boleh atau enggak?
Boleh atau enggak? Kenapa kok boleh? Oh, kebiasaannya juga disimpan ya. Daging korban tahun lalu masih Pak di kulkas? Masih sedikit. Lelek cicak ya. Awat betul ya. Ya memang dulu di zaman Nabi penyimpanan daging korban itu pernah apa? Pernah dilarang maksimal 3 hari gitu. Bukan kan nggak ada kulkas Pak, dendeng sudah ada. Tasrek itu apa? Pendendengan daging korban, bukan nggak ada kulkas itu. Artinya apa? Daging itu kan masih disimpan tuh Pak. Dendeng itu kan menyimpan kan? Ya alasannya Nabi ketika Nabi mengatakan inni kuntu amartukum alla ta'kulu luhumal adhahi fauqa thalathati ayam, itu memang dijelaskan ketika itu memang ada dafah. Dafah itu apa? Penduduk di luar Madinah yang masuk Islam ketika korban mendatangi kota Madinah. Nabi tahu mereka itu fakir, masuk Islam. Ada tamu dari luar kota itu atau luar daerah, masa enggak dia Pak? Dimuliakan. Akhirnya Nabi melarang para sahabat apa? Menyimpan daging korban lebih dari 3 hari. Di satu riwayat dikatakan di sana ada jahdun. Jahdun itu semacam krisis pangan Pak, atau paceklik. Sehingga kalau daging korban itu disimpan lebih dari 3 hari, kan orang yang kelaparan tetap kelaparan. Padahal korban itu dimensinya apa? Sosial itu. Nah sehingga tahun berikutnya Pak, sahabat itu ketika istrinya nyimpen daging itu Pak, dimasak lebih dari 3 hari kan, disimpan lebih dari 3 hari, dimasak istrinya. Tahu itu nggak berani makan sampai ditanyakan kepada siapa? Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda apa? Kulu wa tasaddaqu apa? Wadakhiru, suruh makan, mensedekahkan dan menyimpan. Artinya menyimpan daging korban itu untuk sekarang apa? Hukumnya boleh. Makanya di Lasismu ada program apa Pak? Rendangmu atau kornetisasi apa Pak? Daging korban sebagai ketahanan pangan. Itu kalau di Lasismu sampai 2 tahun Lek. Nggak hanya setahun, 2 tahun. Bisa disimpan juga, bisa dibagikan ke luar negeri juga sampai ke Palestina itu. Artinya korban itu jangan bersifat konsumtif, habis korban habis gitu. Tapi tadi harus berpikir jarak jangka panjang. Itu inti dari apa program Lasismu. Mungkin demikian ya, silahkan kalau ada yang ditanyakan monggo. Ji, monggo. Kemudian yang dimaksud keluarga itu apa ya, baca seluruhnya, misalnya Quran baik yang di RT itu maupun di luar desa, kan keluarganya nggak boleh ikut makan. Jadi batasan keluarga masih. Jadi korban nazar ya. Dalam mazhab Syafi'i Pak, ini penting ya. Hewan korban itu bagaimana bisa jadi nazar Pak? Hah?
Kalau saya bisa umroh besok keluarga, saya akan kurban besok, saya akan kurban 1 ekor sapi untuk saya. Contohnya begitu. Iya. Terus batasan keluarga itu siapa gitu Pak yang apa sama mandune? Jono itu apa hotel-hotelnya yang ada di jauh-jauh, termasuk keluarga yang ponaan di sana, untung dan sebagainya, apa tidak dikasih gitu Pak? Ya. Jadi kalau di mazhab Syafi'i Pak, sebelum saya ke situ ya, hewan itu atau binatang korban itu bagaimana bisa disebut nazar? Ketika yang pertama, ketika dia menunjuk punya kambing ini buat korban, itu sudah jadi nazar Pak. Contoh lagi, kalau jenengan habis beli kambing ya dari pasar hewan, ditanya sama tetangganya, kambing apa wedhus apa kowe? Petaki korban atau wedhus korban, itu sudah disebut nazar. Enggak, itu di fikih Syafi'i gitu Pak. Jangan lihat di Fathul Qorib Mujib, kemudian apa Pak, Hasyiah Bejuri. Saya mau tampilkan tapi khawatir waktunya agak lama nyarinya. Atau di Anatut Thalibin Pak, itu sudah dianggap apa? Nazar. Tapi pemahaman semacam ini tadi Pak terlalu memberatkan. Mungkin jenengan ketika ditanya ki wedhus apa petaki korban, itu baru niat, maksudnya niat korban, belum tentu dinazarkan. Makanya kalau orang yang bermadzhab Syafi'i Pak, itu harus disiasati gini Pak, ki wedhus apa ki sing berpegangan pada madzhab Pak. Wedhus apa? Wedhus petake korban sunah ngono, kon nambahi sunah Pak. Aja mau iki wedhus korban tok berarti wajib. Enggak, ini orang yang bermadzhab, Tanyakan nanti orang yang bermadzhab Syafi'i Pak. Tapi sing cetha lho Pak. Sing cetha kitab loh. Ora sing penting Syafi'i. dia bikin gitu Pak. Maksudnya supaya tidak disebut nazar, ditanya ki wedhus apa? Wedhus petake korban sunah tambahi sunah. Kalau disebut ki wedhus korban itu sama dengan nazar. Tapi kalau yang tidak bermadzhab Pak, ya kembali ke kaidah tadi, innamal a'malu binniyat. Secara umum orang sekarang kalau ditanya ini kambing ki wedhus apa? Petake korban, mesti ditakoki korban wajib atau korban sunnah? Mesti jawabnya korban sunnah kan gitu. Ya kan gitu kan. Terus sekarang gimana Pak? Korban sunnah itu korban bukan karena nazar Pak. Kalau nazar itu wajib. Terus sekarang kalau korban nazar itu sudah disembelih Pak, apa yang membedakan korban sunnah sama korban wajib atau korban nazar Pak? Ini di kitab Az-Zubat Pak, ditulis oleh Ibnu Ruslan. Ini Alfiyah Zubat Pak. Wal fardu ba'dul lahmi lau binazri wa qul minal mandubi dunan nadri. Wa qul, dan makanlah kamu minal mandubi dari korban yang sunnah Pak. Makanya di syarahnya di Ifadatus
ifadatus sada al umat Pak, minal udhiyah al mutatawwa biha. Maksudnya korban yang sunnah, korban tatawu, bukan korban nazar. Wakul minal mandubi, artinya daging korban yang boleh dimakan itu ketika korbannya sunnah, duna nadri, bukan korban nazar, karena korban nazar itu wajib. Maksudnya apa? Fal udhiyah al mangdurah yajibu at-tasadduqu bi jami'i ajza'iha lahman wa jildan. Korban yang dinazarkan wajib disedekahkan semua bagiannya, baik daging maupun kulit. Wala yajuzu lil mudhahi aklu syai'in minha. Orang yang berkorban tidak boleh memakan sesuatu apapun darinya. Wa mithlu udhiyah atau wa mathala al udhiyah al mangdurah jami'a shadaqat al wajibah. Demikian juga semua sedekah yang wajib juga enggak boleh yang sedekah itu ikut makan. Tidak hanya nazar. Ini pandangan mazhab Syafi'i, Pak. Dan ditarjih, Pak. Saya pernah baca TJA, dia bahasanya enggak soris tapi sama dengan mazhab Syafi'i. Cumanya saya lupa, Pak. Tapi kadang-kadang TJA itu yang nulis itu tidak itu loh Pak, tidak berpikir terlalu dalam gitu. Kadang-kadang kan cuma ngutip gitu. Padahal kalau sudah kutip kan sudah kayaknya menjadi pandangan gitu. Ada Pak penjelasannya. Kalau di TJA cumanya saya lupa. Di sana pandangannya sama dengan mazhab Syafi'i. Kalau nazar apa? Sahibul kurban nggak boleh ikut makan. Batasannya ya nggak boleh ikut makan apapun tadi. Apakah satu keluarga itu tidak, di sini tidak dijelaskan. Satu keluarga karena dia kan memberikan nafkah Pak, ya otomatis ya satu keluarganya kan. Batasannya bagaimana? Batasannya yang satu nafkah gitu. Yang satu apa? Satu nafkah atau satu rumah secara umum. Kayak itu loh. Korban itu kan disunahkan untuk ahlul bait. Ahlul bait apa? Yang satu rumah gitu. Kalau konteks sekarang yang ikut kakak gitu Pak. Gimana? Nah kalau satu rumah bisa ya sekarang dilihat Pak, nafkahnya gimana dulu gitu. Betul-betul sudah independen atau enggak. Kalau satu rumah makannya sama Pak, ya berarti dihitung satu. Tapi nek wis masake dhewe-dhewe, meskipun kadang orang tuanya suka ngasih lauk tak apa Pak, itu berarti ya sudah dihitung beda gitu. Itu Pak ya. Tapi sebenarnya gini Pak, korban nazar itu bisa disiasati. Kalau orang yang kayaknya sekarang orang nazar itu gak rela disedekahkan kabeh Pak. Ya kan? Cek pingin oleh mangan Pak ya. Tadi misalnya korban nazar untuk korban Pak, dia cek pingin apa? Ikut makan. Dikecualikan itu Pak. Saya kalau misalnya sukses dapat rezeki apalah gitu, mau korban sapi misalnya, nazar, tapi saya kecualikan untuk bagian saya. Karena semacam kalau dikecualikan ya boleh saja dia ngambil apa? Bagian. Tapi kalau tidak dikecualikan ya berlaku keseluruhannya. Tapi di orang-orang NU Pak yang bermadzhab Syafi'i, karena salah ngucap tadi ditakoki iki sapi iki wedhus apa? Nutun wedhus korban jadi nazar. Biasanya panitia itu diputar Pak, kalau di maksudnya apa?
Yang korban nazar dia nggak boleh diambilkan daging yang lain. Biasanya disiasati gitu kalau di masyarakat. Makanya kadang di kepanitiaan korban itu panitia Pak sampai tanya, ini korban nazar atau korban sunnah. Itu kalau yang bermadzhab Syafi'i Pak. Tapi nek kepanitiaan di Muhammadiyah paling nggak ada sampai segitu Pak. Ini korban wajib atau korban sunnah itu. Mungkin itu yang lain silahkan kalau Mas Edi. Sing apa Pak? Itu sampai tanya ke orang-orang daerah. Gimana Pak? Sampai tanya langsung aku Mbak yang saya tanyakan itu. Sampai tanya ke daerah. Ke daerah. Wargamu ya gak oleh bisa tanam. Tapi ya gak oleh. Aku mau angel mengaku. Orang daerah Muhammadiyah Pak? Hah? Enggak, alasannya pakai kitab atau pakai apa Pak? Dengan saya kan ini kan akal. Saya cari di tanya jawab agama itu tidak ada Pak. Satu sampai saya cari semua. Yang model keluarga itu, batasan keluarga itu enggak. Saya esok kalau cuma tak takut ngelawan. Oh gitu. Itu di TJA sudah ada ya? Sik Pak. Jenengan cek. Enggak, maksudnya jenengan cek enek pertanyaan lagi atau enggak? Sambil saya cari Pak. Iya, monggo silakan. Yang pertama, di sebagian tempat itu ada korban itu dicampur dengan akikah. Itu cara apakah boleh? Terus kemudian dicampur nggak boleh? Apa? Terus yang kedua, panitia korban itu biasanya kan ada acara makan ikan. Ya. Dari daging itu angkatnya bagaimana? Ya. Terus yang ketiga, kalau misalkan sohibul kurban mendapatkan jatah maksimal sepertiga, itu dihitung dari satu sapi atau semua sapi diakumulasikan kemudian diambilkan sepertiga untuk sohibul kurban. Contohnya kan, Nggih. sapinya 11, kemudian diambil dagingnya dikumpulkan semua, terus yang sepertiga untuk sohibul kurban atau per sapi yang dihitung sepertiga, per sapi yang disirikatkan para sohibul kurban. Ya, oke. Ntar Pak ya sambil nyari yang korban nazar tadi. Intinya sudah saya sebutkan satu kitab sambil nyari ketemu atau enggak gitu. Yang pertama gini Pak, yang kita jawab itu ya. Kalau korban dicampur dengan akikah itu sudah difatwakan tarjih Pak. Tapi entah sama dengan kasus jenengan atau enggak. Kalau orang punya anak atau kelahiran ya, pas hari ketujuhnya itu jatuh pada Yaumun Nahri atau hari Tasyrik Pak gitu. Itu kira-kira kalau ketika menyembelih diniatkan korban atau akikah gitu. Akikah atau korban Pak? Tergantung yang punya. Ya kan dia kan punya anjuran dua hal Pak. Yang pertama akikah, karena tutbah anhu yaumas sabi, akikah itu di apa Pak? Disembelih untuk anak hari yang ke-7. Di satu sisi ada ibadah korban. Yang semacam itu kalau ditarjih Pak, dipilih yang lebih prioritas. Yang lebih prioritas kan anaknya Pak, karena memiliki anak itu momennya tidak setiap tahun. Tapi kalau korban
Itu tiap apa? Tahun. Niatnya satu, tapi ya kayak kita Pak, ketika jenengan qodho puasa ya, hari Senin dan Kamis, itu niatnya harus satu. Ya puasa apa? Qodho, tapi dapat fadilah puasa Senin kayak gitu ibaratnya. Tapi niatnya nggak boleh di double. Saya niat qodho dan puasa Senin Kamis sunnah, itu nggak boleh Pak. Harus apa? Satu. Kalau ditarjih semacam itu berarti akikoh dulu gitu. Terus kalau belum akikoh, apakah sah berkorban? Sah berkorban atau enggak Pak? Nabi ketika dulu itu akikoh dulu atau korban dulu? Sekarang Nabi itu diakikoi atau enggak sama orang tuanya? Ya ibunya mengakikoi atau enggak? Kalau di mazhab Syafi'i gini Mbak, akikoh itu hari ketujuh itu lil ikhtiar atau keutamaan. Kalau tidak bisa hari 7, yang penting sebelum balik. Itu mazhab Syafi'i loh, mazhab Syafi'i. Kalau sudah balik orang tuanya belum mampu, dia boleh mengakikoi dirinya sendiri. Alasannya apa? Alasannya Nabi itu akko an nafsihi ba'dama bu'itha. Nabi itu pernah mengakikoi dirinya setelah beliau diangkat menjadi Nabi, berarti 40 tahun ya. Tapi hadisnya itu maudhu. Di Hasyiah Baijuri juga didhaifkan ya. Juga dinyatakan maudhu. Tapi itu masih diamalkan di masyarakat ya. Ya. Dan berkembang lebih jauh dari itu Pak. Orang meninggal juga diakikoi Pak. Yang semacam itu ya nggak ada dalilnya ya. Termasuk orang yang meninggal dikorbani, itu bertentangan dengan pandangannya Imam Nawawi. Imam Nawawi sendiri dalam Minhajut Thalibin Pak wa Umdatul Muftin itu dikatakan nggak boleh korban an mayyitin illam yusi, untuk orang yang mati kalau dia tidak berwasiat. Tapi mereka juga punya logika Pak. Korban itu sedekah, ya kan? Ya atau enggak? Sedekah toh? Sedekah untuk orang yang mati boleh atau enggak? Boleh, logika mereka gitu Pak. Tapi itu qaul dhaif, pendapat yang dhaif dalam mazhab Syafi'i. Tapi qaul yang kuat itu tadi, pandangannya Imam Nawawi tadi. Kalau ilam yusi, kalau enggak berwasiat ya enggak dikorbani gitu. Kayak sedekah gitu. Sedekah yang maksudnya yang membolehkan ya. Sedekah untuk orang mati itu kan boleh. Hadisnya kan umum Pak. Ada seorang wanita, ibunya meninggal, ya Rasulullah qad tuwfiyat ummi. Bagaimana kalau saya sedekah untuknya? Rasulullah bilang apa? Boleh. Suruh sedekah untuk ibunya. Tapi yang menjadi masalah, korban itu meskipun ada nilai sedekahnya Pak, tapi juga ada ta'abudinya, tata caranya diatur. Kan beda dengan sedekah secara umum yang di sini Pak, letak apa? Kelemahan pandangan tersebut. Karena tidak ada satu penjelasan pun dari hadis Nabi kalau di zaman Nabi ada sahabat yang apa Pak? Korban untuk ibunya atau orang tuanya yang sudah meninggal, kan itu. Kelemahannya kan di sini Pak. Kalau pakai kaidah sedekah umum ya boleh. Tapi masalahnya nggak ada hadisnya. Korban itu esensinya sedekah, tapi juga ada aturan kan itu. Bukan sekedar sedekah, kan mulai pemilihan hewan Pak. Umur hewannya, siapa yang dikasih, kan ada aturan. Maksudnya bisa dipahami ya? Oke. Dan sehingga kalau tadi ya ada korban, ada akikoh,
Itu orang akikah dicampur dengan korban itu ya? Ya. Ya kalau campur, kalau itu murni akikah ya nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa, nggak ada masalah kan. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i ya, napi ini nggak harus. Mazhab Syafi'i bedanya korban dengan akikah apa? Berkaitan dengan daging. Kalau korban itu mentah, ni'an atau nayian dibagikan mentah. Tapi kalau akikah itu matbuhan, sudah matang gitu. Matbuhan, tobah itu sudah matang itu bedanya ya. Dan akikah itu sunahnya kita yang ngantar makan Pak, bukan mengundang orang. Makanya sekarang sebagian akikah diantar itu memang punya landasan kitabnya Pak. Kalau walimah itu memang ngundang, tapi kalau akikah itu diantar gitu. Nabi itu nggak wajib Pak, kalau jenengan ngundang itu tetap sah, itu saja. Nah, tapi jangan dipahami wajib diantar, enggak itu tetap sah. Itu yang kemudian yang kedua apa tadi, sapi sepertiga ya? Iya. Panitia makan Pak, umum toh itu. Panitia makan itu akadnya dimintakan pada sahibul korban saja Pak, itu lebih aman ya. Maksudnya sahibul korban kan dapat bagian, panitia bilang nanti bagianmu tak longi, atau dimintakan pada sahibul korban. Tapi irfaninya Pak, ketika panitia bikin makan nggak usah dibatasi orangnya. Nek ra panitia gak leh melok mangan. Nah, ini juga nanti menyebabkan memahami gaji juga Pak itu. Wis lah korban itu untuk orang banyak itu. Jadi panitia gak usah medit. Betul Pak, di sebagian tempat nih gak panitia kan gak lah. Gak mangan tuh ya. Ya. Nah kemudian ngitung sepertiga ya, hitung sepertiga itu dari satu sapi berapa? Nah, sepertiga dari total sapi dengan satu orang dapat sepertiga Pak, hasilnya sama atau enggak? Sing pandai matematika siapa? Hasilnya sama atau enggak? Sepertiga sapi Pak. Iya. Enggak gini, satu sapi diambil sepertiga. Sepertiga ini dibagikan 7 orang. Dengan satu sapi sudah 1/7 Pak dibagi, kemudian diambil sepertiganya. Kira-kira sama atau enggak? Enggak gimana? Sama atau enggak? Paham tuh maksud saya? Nggih, monggo. Tadi soalnya saya juga satu kelompok 7 orang, itu sapi biasanya kan hanya 120. Kalau sepertiganya berarti kan maksimal 40 kilo. Nah itu kadang Sebentar Pak, diulangi lagi. Satu sapi jadinya sama bersih 120. Kalau sepertiganya kan 120 bagi 3 kan hanya 40 kilo. Sedangkan sebagian kadang ada yang melebihi 40 kilo. Contoh sama 10 kilo satu orang kali 7 kan 70 kilo. Berarti 50%. Itu bisa apa enggak? Satu dulu ini. Nanti ke yang lain. Yang lainnya itu di akumulatif tadi. Macam orang urunan, kalau 3 juta kali 7 kan 21 juta. Nanti dibandingkan yang sini harga sapinya hanya 17 juta, 15 juta. Itu boleh apa enggak? Sama dengan itu. Bisa makan semuanya.
Maksudnya kalau harga sapi 17 juta berarti kalau uangnya 21 kan kembali. Kalau yang harga sapi 21 juta pas. Nah itu per kelompoknya atau kumulatif tadi? Ya secara umum pakai sama Pak, sama urunannya sama gitu loh. Urunannya sama. Nah ya. Ketemunya kan dalam juta. Iya. Pembelian sapi nggak sama. Yang satu pas. Enggak, yang tadi loh Pak. Satu sapi diambil sepertiga. Ini dulu. Satu sapi diambil sepertiga. Kemudian satu sapi dibagi 7 orang. Dari 7 orang ini dia ngambil sepertiga. Sama atau enggak? Ini sama ya, sama. Makanya dalam madzhab Syafi'i gini Pak. Enggak sebentar Pak. Dalam madzhab Syafi'i gini, madzhab Syafi'i ya. Madzhab Syafi'i itu membolehkan syirkah itu niatnya enggak perlu sama Pak. Ada korban nazar, korban sunnah ikut syirkah satu sapi boleh gitu. Bahkan misalnya satu sapi ini 7 orang kan, yang 2 itu dia ingin dapat daging, itu boleh Pak. Dia nggak niat korban, dia penjual daging, dia ngambil 1/7 nih Pak bagian dia. Kalau semacam itu ya boleh. Berarti kan ngitungnya kalau hasilnya sama ya nggak ada masalah Pak. Berarti kan mau satu sapi disepertigakan atau langsung satu sapi Pak dibagi 7, hasilnya sama tuh ya? Sama kok. Berarti kan nggak ada masalah Pak. Ya gimana? Satu orang dapat 10 kilo. Kalau kali 7 orang 70 kilo. Sedangkan dagingnya hanya dapat 120 kilo. Itu boleh kok enggak? Enggak gini Pak. Enggak. Pernah ditanyakan gini Pak. Gini. Ada yang melaksananya begitu. Mohon maaf. Enggak, maksudnya jenengan gini toh, urunan itu nominalnya harus sama atau tidak, gitu kan maksudnya? Maksudnya satu kelompok harus sama atau tidak, gitu? Sapi, sirka kan 7 orang. Iya. Satu sapi dapat 120 orang. 120 kilo kan? Terus dibagi 7 orang itu 1 orang dapat 10 kiloan. Berarti kan 70 kilo. Itu boleh apa enggak? Enggak. Ya makanya kan beli 10 kilo Anjir, Enggak gini Pak, gitu. Enggak, sebentar Pak, sebentar. Hal itu boleh saja Pak, gitu. Tapi tadi loh, kalau mengambil kelebihan maka nilai ibadahnya juga berkurang. Tapi kalau sekedar disebut korban ya korban gitu loh. Maksudnya dibagi uang di kalong kilo. Ya kan maksudnya korban sekarang itu kan berpikir Pak, maksudnya sohibul korban penting untuk digembirakan, tapi jangan sampai tadi melebihi sepertiga Pak. Meskipun kalau lebih dari sepertiga juga boleh gitu, tidak harus sepertiga gitu loh. Nggak, sepertiga itu idealnya Pak, bukan maksimal. Meskipun kalau ada orang korban tadi, saya sudah sampaikan tadi ya, satu kambing dapat 8 kilo, dia mau ngambil 7 kilo, yang sekilo dibagikan, bahkan setengah kilo dibagikan, sebut korban. Tapi korban itu dimensinya sosial, artinya semakin kita banyak berbagi, semakin apa? Semakin baik. Kan yang penting ditanamkan kan ini Pak. Enggak kayak jenengan loh, mau sholat, mau enggak baca
doa iftitah, nggak mau baca ngambil yang wajib kan tetap disebut sholat Pak. Tapi apakah itu baik? Kan enggak toh gitu. Makanya kan kembali ke tadi, idealnya sepertiga, tapi sepertiga itu juga bukan wajib. Jenengan nggak bisa menghukumi kalau orang sohibul korban ngambil lebih dari sepertiga terus korbannya nggak sah. Tapi mungkin mengurangi apa Pak? Nilai pahalanya. Karena patokannya korban itu sedekah Pak. Semakin banyak sedekah semakin baik. Bisa dipahami ya? Nggih. Monggo. Sebentar Pak, sebentar nggih. Sapi 2. Iya. Satu kelompok 7 orang, ini 7 orang. Yang ini harganya 26 juta, yang ini 23. Terus ngambilnya sepertiga itu apakah ini dicampur atau khusus untuk 7 orang sepertiga diambil yang 26 juta ini? Gini Pak, gini ya. Ini penting. Ini saya temukan jawabannya Pak di mazhab Hanafi. Di mazhab apa? Hanafi. Karena korban itu banyak Pak. Korban dikelola panitia, kadang tertukar sapinya siapa, nggak tahu gitu, nggak tahu. Ini kan nggak ngeri. Tapi ojo dijajal loh Pak. Tak kayak ilmu malah dijajal panitia malah wis cekelan sing disampai Ustaz Lukman mengbar. Ini kalau terjadi kasus itu. Misalnya panitia ada sapi 15 Pak. Padahal sudah dikelompokkan Pak. Ini kelompok 1 sapinya ini, kelompok 2 ini. Mergo sapi ini tambarai pedot bahwa Pak. Akhirnya komet. Lali menisan panitia, yo gak difoto Pak. Akhirnya kan tertukar Pak. Semacam itu bagaimana? Kalau menurut mazhab Hanafi, asal semuanya ridho, meskipun dia menyembelih sapi di kelompok yang lain Pak, aslinya gak sapi nih, regone beda, sing siji 24, sing siji 26. Semacam itu sah Pak. Tapi Pak, selama tidak ada yang komplain, nah, cuma iki Pak Joko ini piye gak komplain iki lho. Semuanya ridho, sah Pak. Tapi ketika tidak ridho Pak, ya berarti harus diselesaikan. Gimana cara menyelesaikan? Oleh sebab itu Pak, kalau harga sapi beda, tapi kadang-kadang kan nggak gini loh. Saya tahu mungkin jenengan kan pakai acuan harus sepertiga persis. Nek sepertiga persis panitia ya repot Pak kadang. Misalnya sapi 24 sepertiganya berapa, sapi 26 sepertiganya berapa, sehingga harus disesuaikan dengan harganya. Itu kangelan Pak kalau panitia. Meskipun kalau ada permintaan itu ya boleh-boleh saja Pak, tapi kita kembali ngesakno panitia lah gitu. Ya kecuali kalau misalnya dibeli satu-satu, tapi memang idealnya dibeli satu-satu Pak. Kalau apa? Makanya ya kalau misalnya sapinya nggak terlalu banyak, itu kan tiap satu sapi ini satu lebih baik gitu Pak, idealnya nggak usah dicampur gitu. Tapi kalau dimaklumi Pak, dimaklumi ya, tidak harus sepertiga. Secara umum disamakan toh Pak ya, samakan kan jenengan. Sohibul korban dapat 5 kilo pasti gitu kan, nggak peduli kadang terpaut 1 juta atau 2 juta. Kalau itu ridho disepakati ya nggak apa-apa. Oke, monggo Pak. Korban si mayat yang sudah meninggal tadi itu korban. Ya. Apa yang diterima orang yang mau korban, diterima roto
Nolak yo panitia eman gitu. Aslinya itu toh. Serang-serang wani panitia nolak. Gini Pak, gini. Yang semacam itu disiasati Pak, disiasati. Tetap diterima Pak, tetap diterima. Tetap diterima. Bahasanya yang diperhalus Pak. Korban itu untuk keluarga. Dan termasuk Imam As-Sun'ani itu membolehkan, pernah kita baca ya. Membolehkan, tapi yang syaratnya korbannya harus dari orang yang hidup loh Pak. Syirkah fi thawab, menyertakan pahala termasuk kepada keluarga yang sudah meninggal. Alasannya apa? Nabi korban 1 kambing untuk umatnya Nabi. Apakah yang hidup ketika itu jenengan rong enek ya dihitung. Sahabat yang sudah meninggal juga ketung, kan berarti boleh syirkah fi thawab, dalam pahala Pak. Caranya gitu. Maksudnya pelan-pelan digiring ke situ loh. Tetap korban ini dinamakan siapa? Jangan-jangan kan dia sendiri enggak korban Pak. Dia korban atau enggak? Enggak toh. Untuk dirinya. Ya enggak apa-apa, tapi kan korbani dari yang hidup itu. Misalnya namanya Ahmad, keluar korban dari keluarga Pak Ahmad. Jenengan suruh kasih nama enggak apa-apa. Ya berarti ibune Ahmad siapa, anaknya Pak Ahmad siapa yang meninggal sudah sebutin semuanya enggak apa-apa. Kan itu. Ya, tapi kan intinya apa? Intinya kan dari keluarga Pak Ahmad. Tapi yang keliru gini Pak, yang keliru gini ya. Korban dari Pak Ahmad untuk ditujukan untuk yang meninggal ini. Berarti kan Pak Ahmad sendiri enggak korban. Korban atau enggak? Enggak tuh Pak. Oh, dia ditujukan korban itu kan untuk orang yang hidup yang mampu. Oh, dia sendiri dituntut untuk korban enggak ia lakukan kok. Kan itu. Dan di masyarakat memang gini Pak, korban itu dipahami digilir satu keluarga itu. Nanti sekarang untuk bapaknya istilahnya, kalau sudah ketemu anaknya Pak, nek dipikir gak tok Pak, anaknya jek sekolah MI atau SD masih kecil dikorbani bapaknya, kan berarti enggak korban kan itu kan. Padahal korban itu ibadah tahunan Pak. Ala kulli ahli baitin fi kulli amin. Dia apa? Tahun udhiyah. Berarti selama kita mampu waktu melewati Idul Adha Pak, ya tetap dianjurkan untuk korban meskipun dulu sudah pernah korban gitu. Itu. Ya, satu lagi. Nggih, monggo. Setelah Ustaz Iman kajian, kita ada pertemuan untuk membahas teknis korban. Menyambung dari apa yang tadi disampaikan Pak Musbah dan Pak Munir, ini memang kasusnya di tempat kami Pak. Sekarang orang rata-rata yang mau berkorban itu kan sudah dipasrahkan semuanya oleh panitia, mulai dari pembelian sampai penyembelihan sampai teknis pendistribusian. Mulai dari pertama pengelompokan itu yang buat juga panitia. Pendataan kelompok 1 misal sampai 9 kelompok itu kan yang muncul juga panitia. Terus yang membeli sapi
itu kan juga dipasarkan panitia. Nah, sekarang karena kondisi beli sapi itu harganya kan ya kadang-kadang ada yang mahal, ada yang Murah. Sehingga panitia karena sudah dipasrai itu belinya sapi tidak rata semua harga 21 tidak. Ada yang 23 juta, ada yang 22 juta, ada yang bahkan sampai ke bawah 17 juta. Itu boleh apa tidak? Kemudian seperti itu. Nah, terus yang berikutnya tentang masalah pembagian. Kalau di tempat kami itu misal ada 9 sapi, itu hasilnya semua dijumlah, misalnya 9 sapi itu dapat berapa kintal. Nah, terus dari awal kita sudah mendata yang akan kita distribusikan itu misalnya 1000 bungkus. Misalnya hasil dari 9 sapi itu ketemunya 1 ton 2 kintal, dibagi 1000 bungkus, berarti kan 1 bungkusnya ketemu 1,2. Nah, ini pembagiannya misalnya dikelompokkan untuk sirkah kita bagi 10 bungkus. Nanti yang lainnya semuanya juga panitia dapat, terus kita ada pendistribusian di masyarakat. Jadi teknis seperti itu diperbolehkan. Ya. Yang pertama, Pak, panitia itu kan membentuk kelompok. Kemudian yang mau korban suruh bayar. Biasanya sudah ditentukan ya 21 200 bisa. Tapi problem yang terjadi ketika cari sapi, enggak semuanya sapi sama harganya. Akhirnya yang terjadi kan beda-beda gitu harganya. Itu bagaimana? Yaitu kembali ke sahibul kurbannya, Pak, dimusyawarahkan. Tapi harus dijelaskan ini sekian. Ini mau uangnya dikembalikan sesuai harga atau mungkin diikhlaskan, Pak, sehingga podo mikul, Pak. Itu ya bisa dikembalikan semacam itu. Yang penting harus diketahui oleh yang sahibul kurban, yang punya uang itu. Nah, kalau sudah mereka ridho ya nggak apa-apa. Yang penting kan dimusyawarahkan itu. Dan di samping itu kan pembagiannya kan juga sama kan biasanya ya. Itu. Nah, itu. Ya, kemudian yang kedua tadi ya hampir sama tuh, Pak, maksudnya. Titik bedanya apa ya? Kan nggak ada tuh ya. Maksudnya kan yang sahibul kurban dapat 10 bungkus. Itu dihitung, Pak, katanya tadi secara umum belum ada 1/3 ya kan? Wong misalnya sapi dapat sampil kepala kalau kambing loh. Dapat ati itu belum 1/3. Ya semacam itu nggak apa-apa gitu. Biasanya kan dapat sampil, kemudian apa, Pak? Ada yang dibungkus itu untuk familinya kan ada 5, ada 10, itu tergantung kesepakatan di situ, nggak apa-apa gitu. Mungkin demikian ya. Wes gak fokus. Karena apa? Dua masalah diwe-diwe. Kurang lebihnya mohon maaf, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.